Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang ada di rumah. Pada hari ini hari Kamis tanggal 22 April tahun 2021, kita sudah memasuki kegiatan Pondok Ramadan pada hari yang keempat. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak, masih semangat untuk melaksanakan ibadah puasa? Ya, tentunya dengan semangat, dengan niat kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan sebagai kewajiban kita sebagai umat muslim itu tentu akan dicatat oleh Allah dan diberi kekuatan baik lahir maupun batin. Alhamdulillah rabbil alamin. Anak-anakku semuanya yang kami sayangi, tema kita kali ini masih terkait dengan sholat tarawih ya. Jadi kalau kemarin kita membaca niat sholat tarawih, untuk kali ini kita membaca doa setelah sholat tarawih. Nah, bagaimana bunyinya untuk doa sholat tarawih? Doa setelah sholat tarawih yaitu diantaranya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang artinya, ya Allah atau ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya hanya Engkau-lah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Allah itu maha mengetahui dek ya. Allah itu maha melihat, maha tahu apa yang kita perbuat dan apa yang kita sembunyikan. Nah, oleh karena itu amalan apapun itu tergantung niat kita. Jadi kalau niat kita itu semata-mata murni karena Allah, itu juga akan dicatat dan akan diberi imbalan sebagai mana niat kita. Kalau niat kita puasa hanya pengen dipuji oleh orang lain, kita tidak dapat apa-apa. Begitu juga dengan bersedekah. Bersedekah kalau niatnya hanya pengen dipuji, orang itu loh bersedekah biar dibilang kaya, itu tidak bagus. Jadi kalau sedekah kita niati karena Allah Ta'ala, kita juga harus ikhlas. Demikian juga dengan puasa, kita puasa semata-mata karena Allah, bukan pengen dipuji oleh orang lain. Itu pun juga diniati dengan rasa yang ikhlas. Jadi tidak istilah Jawanya tidak grundel ya. Kalau grundel, wah kamu jadi ono poso wae. Nah, itu tidak boleh. Kalau kita sudah niat, kita harus ikhlas. Apapun itu yang kita amalkan, apapun itu yang kita kerjakan, harus diniati dengan niat yang ikhlas. Nah, bulan puasa di samping bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh pahala. Oleh karena itu kita dianjurkan harus banyak-banyak beramal, banyak-banyak beribadah. Kalau kita tidak bisa beramal dengan uang, kita beramalnya pakai ilmu ya, atau pakai yang lain juga bisa. Misalnya apa? Kita punya ilmu ini, nah, orang lain belum tentu tahu. Oleh karena itu kita wajib menyampaikan. Nah, itu diantaranya ya. Terus di samping itu juga kita memperbanyak membaca zikir. Misalkan anak-anak karena usianya masih kecil belum bisa membaca Al-Quran, bisanya membaca surat pendek, bacalah surat pendek tersebut ya. Kalau surat pendeknya juga banyak yang belum hafal doa, cuma 3 surat saja yang sudah hafal, tidak apa-apa ya. Semakin kita banyak membaca, semakin sering kita membaca, akan lebih lancar. Nah, di sini juga dianjurkan, kalau tidak banyak bisa membaca Al-Quran,
anak-anak boleh membaca zikir. Bagaimana bunyi zikirnya? Nah, ada bunyi tasbih, ada bunyi tahmid, dan juga ada bunyi takbir. Itulah yang disebut dengan zikir. Bacaannya bagaimana atau bunyinya bagaimana? Untuk tasbih itu cukup membaca subhanallah. Subhanallah. Artinya apa? Artinya Allah itu maha suci. Ya. Jadi Allah itu maha suci, maha bersih. Nah, untuk bacaan tahmidnya, tahmid itu bunyinya seperti ini. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu bacaan tahmid. Artinya segala puji bagi Allah. Dan yang terakhir yaitu bacaan takbir. Bacaan takbir tentu anak-anak sudah banyak yang bisa. Bagaimana bunyi takbir itu? Bunyi takbir adalah Allahu Akbar. Artinya apa? Artinya itu Allah maha besar. Nah, kalau disambung, dirangkai, bacanya seperti ini. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu bacaan zikir. Kalau disambung, kalau sendiri-sendiri itu tadi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus tahmidnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bacaan takbirnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, seperti itu ya. Jadi kalau digandeng itu tadi subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu dibaca sebanyak mungkin, semampunya anak-anak. Mampu 100 kali ya 100 kali, mampu 70 kali 70 kali. Terserah anak-anak, semakin banyak membaca semakin banyak pahalanya. Itu tadi adalah merupakan tugas yang kedua ya. Sedangkan tugas yang ketiga yaitu anak-anak diberi tugas untuk mewarnai gambar. Ini gambar apa anak-anakku saya? Gambar orang yang sedang melakukan apa? Orang yang sedang sholat. Kalau orang sholat lebih dari satu orang, ini namanya disebut sholat berjamaah. Nah, kalau sendirian, ya sholat sendirian. Kalau lebih dari satu orang, itu namanya sholat berjamaah. Boleh berjamaah antara ayah dan ibu, kakak dan adik, boleh ayah, ibu, kakak, adik. Nah, terserah. Satu rumah itu ada berapa orang? Kalau lebih dari satu yang mengerjakan sholat, namanya sholat berjamaah. Nah, karena gambarnya sudah disediakan, anak-anak tinggal mewarnai. Nah, tolong diwarnai yang serapi mungkin, sebagus mungkin. Nanti pada akhir kegiatan, insya Allah hari Senin, anak-anak boleh mengumpulkan lembar tugas Pondok Ramadan ini ya. Jadi nanti kalau sudah selesai acara, sudah selesai kegiatan Pondok Ramadan, lembarnya bisa dikembalikan di sekolah. Nanti akan dinilai oleh bu guru ya. Nah, itu. Ini untuk tugas untuk kelompok B. Nah, sama demikian juga dengan kelompok A. Kelompok A tugasnya juga sama, yaitu mewarnai gambar. Namun karena kelompok A masih kecil, gambarnya tidak terlalu banyak ya adik-adik ya. Jadi cukup satu orang, medianya kecil. Terus yang diwarnai juga tidak banyak. Anak-anak tahu ini gambar orang sedang apa ya? Nah, sedang apa kira-kira? Kalau tangannya ditaruh di samping telinga sambil memegang mic atau menghadap mic, terus tangannya bersedekap sebelah sini,
Itu namanya orang sedang mengumandangkan adzan. Tadi sudah disinggung di depan bahwa suara takbir itu bunyinya Allahu Akbar, ya. Nah, ini namanya gambar orang yang sedang mengumandangkan adzan, ya. Untuk anak-anak yang kelompok A, mewarnainya ini ya. Nah, ini juga harus diwarnai dengan warna yang bagus, juga harus rapi, tidak boleh ada coret-coretan. Jadi kalau anak-anak mau mewarna itu harus pilih warna yang terang dulu, jangan ambil warna yang gelap. Kalau misalkan ini ada gambar rambut, ya, rambut itu biasanya warnanya apa? Hitam. Jadi untuk mewarnai rambut nanti mewarnainya yang paling belakang atau paling terakhir, karena krayonnya berwarna hitam. Warna hitam itu kalau dipegang di depan, maksudnya dipegang duluan, itu nanti akan mengotori yang lain. Jadi untuk warna hitam tolong adik-adik mewarnanya yang paling terakhir atau paling belakang. Itu saja penjelasan dari Bu As. Mungkin ada yang kurang jelas nanti bisa bundanya WA ya, atau kalau sudah jelas langsung dikerjakan. Nah, untuk anak-anak yang sudah kirim tugas sampai hari ini, hari Kamis, tadi Bu As lihat sudah ada yang kirim tugas walaupun belum ada penjelasan. Bu As mengucapkan terima kasih. Untuk anak-anak yang belum pernah kirim tugas, tolong, karena ini memang kegiatan kita, kewajiban kita sebagai siswa itu harus mengerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh guru. Tolong bunda-bundanya juga membimbing anak-anak untuk tetap mau melaksanakan kegiatan ini ya. Ini sayang kalau tidak share tugas atau tidak mengerjakan, nanti nggak ada nilainya ya. Jadi walaupun ini kegiatan di rumah, anak-anak juga harus mengerjakan. Itu saja pesan dari Bu As. Ada kurang lebihnya Bu As mohon maaf. Untuk anak-anak yang kirim tugas aktif, Bu As mengucapkan terima kasih. Maaf Bu As tidak bisa menyebutkan satu-satu karena saking banyaknya, ada kelompok B, ada kelompok A, semuanya saya ucapkan terima kasih. Tidak lupa juga kepada ayah bundanya yang selalu setia mendampingi putra-putrinya untuk mengerjakan tugas. Ya, ini memang perlu meluangkan waktu ya. Jadi untuk ayah bunda juga anak-anakku tersayang yang nurut sama ayah bundanya, itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan semua kegiatan, semua ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat untuk kepentingan kita di dunia maupun kepentingan di akhirat. Sekian dari Bu As. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.